Banjir Jakarta adalah satu masalah dari kompleksitas persoalan Jakarta secara keseluruhan. Dan jika kita runut ke belakang, sebetulnya persoalan yang terjadi di Jakarta hari ini memiliki sejarah yang panjang dan pola yang cenderung berulang. Buku yang ditulis peneliti asal Australia Susan Blackburn ini memotret 400 tahun perjalanan kota Jakarta dan mengkritisi Jakarta sebagai kota yang hanya dibangun untuk kepentingan penguasa dan cenderung meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Benarkah demikian? Nah, saya sudah bersama dengan sejarawan JJ Rizal yang akan membedah buku ini bersama saya. Selamat pagi, Mas Rizal. Pagi, Mbak. Ya, sebelum kita membahas buku ini sempat dicekal ya pada zaman Orde Baru pada saat itu. Nah, betul, karena bukunya sendiri dianggap tidak menyenangkan untuk memperlihatkan bagaimana kota Jakarta itu melulu diorientasikan, dibangun hanya untuk kepentingan kaum elit, politik dan aristokrasi uang gitu. Dan dilihat penguasa Orde Baru itu seolah-olah sama persis dengan penguasa kolonial begitu, tidak peduli dengan masyarakat kecil dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri gitu, membangun kota untuk mimpi mereka sendiri gitu. Dan karena kritik itulah kemudian buku ini dicekal ya pada zaman Orde Baru ya. Nah, bicara tentang banjir nih, banjir adalah sesuatu yang bukan barang baru bagi warga Jakarta, sudah terjadi sejak zaman kolonial ya, dan ini disebutkan bahwa air itu salah satu pembunuh bahkan gitu ya. Bisa diceritakan, Mas? Ya, yang menarik dari buku yang mengulas sejarah panjang ya atau long dure dari sejarah Jakarta ini, Susan itu mengambil kesimpulan-kesimpulan apa yang berubah dan apa yang bertahan. Jadi pendekatan dia continuity and change begitu ya. Jadi apa yang berlanjut, apa yang tidak berubah begitu. Nah, yang tidak menurut Susan yang banyak berlanjut itu justru masalah-masalahnya gitu. Salah satu masalah yang menurut Susan berlanjut dan paling tua serta semakin akut itu adalah masalah banjir. Susan memang di sini menjelaskan sejarah 400 tahun Jakarta, tapi Susan kemudian mengulas sebenarnya masalah banjir Jakarta ini itu masalah yang sudah sangat tua, bahkan umurnya sudah 1 milenium, sudah 1000 tahun. Dia menjelaskan bagaimana di abad ke-5 itu seorang raja namanya Purnawarman dari kerajaan Tarumanagara itu sudah membuat kanal begitu ya, sepanjang 11 km untuk pertama penampungan air, kedua menyiasati masalah banjir begitu. Jadi ini usaha yang paling tua sudah dilakukan untuk menanggulangi banjir, dan kemudian dia menjelaskan bahwa usaha-usaha yang sangat besar gitu sudah dilakukan di masa kolonial tapi juga tidak menyelesaikan masalah banjir, dan akhirnya banjir ini menjadi sesuatu yang dipandang biasa dan rutin oleh bukan saja oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat, dianggap itu sesuatu yang wajar, sampai tersimbol dalam kalimat Muhammad Husni Tamrin waktu meninjau kebanjiran di daerah Pekambangan, daerah sekitar Tanah Abang, Palmerah begitu. Dia bilang, kita ini masyarakat yang aneh kata dia. Kita menjadi rame, menjadi riuh, menjadi ribut ketika musim hujan datang dan banjir pun datang. Tapi kita akan kita akan diam ketika musim hujan itu pergi dan banjir itu pergi, sampai kemudian kita menjadi ramai lagi terkejut karena musim hujan dan banjir datang lagi katanya gitu. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dari sejak zaman kolonial Belanda dulu mungkin hingga hari ini ya, tapi tampaknya banjir Jakarta itu seperti sulit diatasi dan berulang seperti itu. Ya, salah satu hal yang masalah menurut Susan itu adalah sering pertama kita memandang banjir itu sebagai takdir, seperti yang dijelaskan dalam kata-kata Muhammad Husni Tamrin yang tadi saya bilang itu, seolah-olah itu bawaan Jakarta karena sudah given karena dia lebih rendah, dan itu ditolak sama sekali oleh Susan karena ada ikhtiar-ikhtiar yang panjang sekali untuk menyiasati masalah banjir. Tapi persoalan yang kedua secara kultural juga, kita ini memandang air itu sebagai musuh dalam konteks banjir. Kita memandang banjir itu sebagai malapetaka. Padahal kalau melihat iklim dan cuaca Jakarta itu sangat ekstrim. Kalau pada musim hujan itu sangat basah, kalau pada musim panas itu sangat
kering, harusnya air itu dipandang sebagai berkah. Jadi ketika musim hujan besar, kita harus menyiapkan bagaimana cara menampung air itu untuk kita gunakan di musim panas, bukan berpikir melawan dan membuang itu ke laut. Ini menurut Susan satu pikiran yang sangat keliru, sehingga usaha-usaha infrastruktur untuk mengalihkan banjir itu sebenarnya menurut Susan dan banyak kalau pada musim panas itu sangat kering, harusnya air itu dipandang sebagai berkah. Jadi ketika musim hujan besar, kita harus menyiapkan bagaimana cara menampung air itu untuk kita gunakan di musim panas, bukan berpikir melawan dan membuang itu ke laut. Ini menurut Susan satu pikiran yang sangat keliru, sehingga usaha-usaha infrastruktur untuk mengalihkan banjir itu sebenarnya menurut Susan dan banyak penelitian lain membuktikan lebih banyak gagalnya ketimbang mengatasi berhasilnya. banjir Jakarta selalu menggunakan pendekatan infrastruktur selama ini ya, dengan pembangunan kanal dan sebagainya. Nah, pendekatan infrastruktur sendiri terbukti secara historis dari data-data yang ada itu sebenarnya selalu ketinggalan dengan perkembangan kota. Misalnya sebagai contoh, kita membangun banjir kanal barat itu memang cukup cepat, ya. Banjir kanal barat mulai dibangun setelah banjir tahun 1893. Dibangunlah satu proyek mulai tahun 1913 sampai 1923. Pada banjir Jakarta tahun 1923 itu memang bisa menyelamatkan daerah Weltevreden, Glodok, sekitar istana gitu, Weltevreden, terus Glodok, kemudian Senen. Tapi terbukti pada banjir tahun 1932 tidak bisa diselamatkan lagi karena perkembangan penduduk dan pembangunan kota itu sudah lebih besar. Jadi kadangkala itu pengerjaan teknik penyelesaian masalah banjir itu keteteran mengejar perkembangan penduduk populasi kota dan pembangunan gitu. Ini jadi masalah. Ini juga terbukti pada tahun 1970-an, 1980-an, apalagi menurut Susan yang menarik adalah pemerintah kita dan pemerintah kolonial itu sifatnya sama, mereka sangat pelit, kruideners istilahnya orang Belanda itu, otaknya tukang kelontong, berpikirnya kayak pakai kalkulator gitu, kayak sempoa begitu ya. Misalnya pemerintah kolonial mau menyuruh Van Brien untuk meriset banjir, kemudian hasil risetnya itu bilang dia harus mengeluarkan dana 1,7 juta gulden. Tapi kata Gubernur Jenderal ketika dia menghadap, lu gila masa 1,7 juta gulden, sedangkan anggaran kota Batavia aja 1,4 juta gulden. Ini bikin bangkrut kota dan akhirnya nggak diongkosin. Kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan tentang perjalanan Jakarta sepanjang 400 tahun terakhir, lebih dari 400 tahun terakhir. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Mangancur laku ning angin kuntur anggrane ngarko. Wayang, wujud Indonesia sesungguhnya. Bayangan di sini adalah gambaran kehidupan manusia yang diungkap melalui wayang. Saksikan World of Wayang setiap hari Minggu jam 11:30 siang. Kompas, inspirasi Indonesia. Saya Bob Sadino, jadi pengusaha bukan karena pintar, tapi bejo. Jangan banyak mikir, berusaha aja. Pakai celana pendek, nggak takut masuk angin. Orang bejo seperti saya, masuk angin. Minum bintang 7 masuk angin. Aroma terapinya langsung hangat, angin minggat. Orang bejo, minum bintang 7 masuk angin. Musik memang bisa bikin hidup semakin hidup. Music is always changing and the changes are unpredictable. Tapi musik yang disuguhkan berkualitas. Kompas TV jagoannya. Ini dia bersama Rama Niji. Showcase tampil baru. Bukan hanya sekedar bermain alat musik, tetapi dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi untuk menghasilkan sebuah karya. It's all about good music, only on Showcase. Jangan sampai kamu lewatkan. Showcase, it's all about good music. Kompas TV, inspirasi Indonesia.
Udah deh, nyanyi itu spesialis gue. Mau tak mau. Mereka memang beda spesialisnya, tapi kalau batuk cuma Woods spesialisnya. Woods, spesialis obat batuk. Ini spesialis gue. Fatigon C Plus dengan Pure Whey C, vitamin C generasi terbaru. Kombinasi teknologi terkini dengan bahan alam, membantu memelihara daya tahan tubuh, lebih kuat melindungi. Fatigon C Plus, jangan tunggu sampai sakit. 1, 2, 3. Let the music take control. Here we go. Let's get started. K20. K20. Yang lebih Frequent. Video klip dari Maroon 5, One More Night. You and I go hard at each other like we're going through. Get out of my head. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. K20. Di sini kamu bisa nonton video klip lengkap. Kompas, inspirasi Indonesia. That's what makes you beautiful. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Buku dan Kehidupan dan masih membincangkan buku Jakarta Sejarah 400 Tahun. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan kembali ke rekan Riko untuk menyimak informasi terkini dari evakuasi korban di UOB Plaza. Silakan Riko. Penyelamat baru saja menemukan 1 orang lagi yang terjebak di banjir di gedung UOB Jakarta Pusat. Korban ditemukan dalam keadaan tewas. Lebih lengkap mengenai informasi ini kita bergabung dengan Andita Eriska di sana. Dita, silakan laporan Anda. Ya, Riko dan saudara, memang 1 korban lagi ditemukan dalam keadaan tewas di Plaza UOB ini. Dan kami belum dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri maupun keterangan lainnya. Namun hingga saat ini pihak dari tim gabungan, baik dari tim Katak TNI Angkatan Laut maupun dari tim Basarnas dan juga tim pemadam kebakaran masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang ada. Jadi korban sudah dibawa keluar dari Plaza UOB dan untuk mengetahui lebih jelasnya kami akan bergabung bersama dengan Bapak Gagah Prakoso dari Basarnas. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baru saja korban 1 lagi ditemukan. Ini seperti apa keadaannya Pak? Sudah meninggal dunia. Korban masih mudah dikenali karena memang baru hari kedua ya. Mudah-mudahan karena ini bukan seperti manifest penerbangan, angkanya pasti dan ini baru katanya, dan angka 3 orang itu kata dari pandangan mata. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang terjebak, Pak. Tadi korban ditemukan sekitar pukul berapa nih Pak? 5:30 pagi tadi. 5:30. Dalam posisi di basement lantai berapa? Habis 1 sama. Bagaimana proses evakuasi dari korban dari tim gabungan? Tentunya sih kalau kendala-kendalanya hampir sama dengan semalam, bahwa visibility yang rendah, obstacle maupun handicap seperti halnya bangku dan sebagainya kita belum bisa lihat. Jadi melakukan penyelaman, menyusuri yang masih lihat, dan mudah-mudahan pagi ini kalau air sudah mulai sudah surut lebih dari 1 meter, kemudian kita sudah bisa bekerja. Kemungkinan masih ada lagi nih ya Pak ya korban yang berada di basement ini? Kalau dari pihak kami tentunya mudah-mudahan tidak ya. Tetapi menurut pandangan mata, berdasarkan hasil yang sudah selamat itu masih ada rekannya kemarin 3. Tapi kalau sudah 2 diketemukan, tinggal 1. Dan katanya ada banyak, kalau bicara katanya saya masih belum bisa memastikan hal itu kan. Mari kita lihat nanti, mudah-mudahan sudah tidak ada korban kembali dan kita bisa menyelesaikan semua bersih dan sampai ketemu deh. Baik, Bapak, identitas dari korban yang tewas yang baru saja ditemukan ini seperti apa? Identitas sebenarnya bukan tugas kami Mbak ya.
tugas kami mengevak, selesai, setelah itu dikirim, dan sebagainya. Mohon maaf ini Pak. Kapan kita bisa tahu nih Pak identitas dari korban? Mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa. Hari ini fokus pencariannya seperti apa Pak? Fokus pencariannya tetap saja karena ini bicara satu dalam basement, menyapu bersih basement 1, 2, dan 3. Karena basement 1, 2, dan 3 ini yang masih tenggelam. Baik, terima kasih Pak Gaga, selamat bertugas kembali. Ya saudara, hingga saat ini sudah ditemukan 3 korban, 2 korban selamat yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo dan juga Rumah Sakit Minto Harjo, dan 1 orang korban tewas baru saja ditemukan tadi sekitar pukul 5:30. Dan kami masih terus menginformasikan kepada Anda mengenai pencarian korban di Plaza UOB ini. Kembali ke studio Riko. Nandita Rizka dari depan Plaza UOB Jakarta Pusat, pencarian masih terus dilakukan, mencari kemungkinan ada korban yang masih terjebak dalam banjir di gedung UOB. Kami akan terus perbarui informasinya, tapi sampai saat itu tiba kita kembali lagi ke Feby Indirani. Feby. Ya, terima kasih Riko. Ya, ini merupakan suatu yang sangat memprihatinkan ya, bahwa korban banjir kembali bertambah lagi, kembali menelan nyawa lagi. Sudah belasan jiwa yang meninggal akibat banjir kali ini. Tapi sepertinya seperti tadi yang sempat kita bicarakan sebelum jeda ya Mas ya, bahwa kita cenderung tidak belajar gitu ya, dan makanya kembali terulang seperti ini. Gimana menurut pendapat Mas? Ya, kalau kita bicara tentang Jakarta dan banjir dan pemimpin Jakarta sampai saat ini kan yang dikatakan menjadi ikon gitu ya, dan yang nggak berhasil itu Bang Ali. Tapi Bang Ali sendiri bilang satu yang membuat Anda keliru menilai saya berhasil ada 2 hal. Pertama, saya gagal dan banyak membuat korban. Karena kegagalan itu pertama mengurus banjir manusia dan banjir air. Nah, jadi menurut Bang Ali itu ongkos dan yang sangat besar yang harus korban yang sangat besar karena hal itu. Dan dia pesan sekali bahwa nanti master plan yang dia sudah buat antara tahun 1965 sampai 1985 yang 30% membahas persoalan banjir itu harus betul-betul dilaksanakan, dan pemerintah pusat harus berani mengeluarkan uang membantu menyelesaikan masalah banjir ini. Dan memang menurut saya kita tidak belajar sama sekali setelah Bang Ali itu ngomong seperti itu dan mewanti-wanti seperti itu. Kita ingat ada banjir besar lagi tahun 1984 di Jakarta sampai istana juga kebanjiran. Kemudian kita ingat sekali tahun 2002 ada banjir yang besar sekali, dan banjir tahun 2007 yang juga sangat besar. Sejak banjir tahun 2002, apalagi banjir tahun 2007, itu sudah ada itikat bersama. Selalu aja kalau ada masalah banjir, semua seolah-olah inilah momentum kebersamaan kita. Inilah saat kita bergerak untuk menunjukkan betapa kita bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan. Tergilas lagi dengan itu seperti dilupakan. Padahal setiap tahun kalau kita baca begitu ya, dan kita buka lagi arsip lama, itu kos yang harus dibayar karena ketidaksungguh-sungguhan kita, dan betapa kita istilah anak sekarang omdo begitu dalam soal banjir, itu kosnya makin lama makin besar begitu. Misalnya banjir tahun 2002 dikatakan merugikan sampai 6 triliun gitu. Tahun 2007 10 triliun, sekarang per jam 1 miliar katanya. Nah, ini kan kos yang sangat besar sekali menurut saya gitu, dan mungkin masalahnya menjadi semakin sulit untuk diatasi. Semakin sulit, dan kalau kita lihat siklus banjir gitu ya, membuka arsip lama, periodenya itu semakin pendek, siklusnya itu semakin pendek. Misal kalau banjir mulai tahun 1893 sampai tahun 1950, itu banjir itu siklusnya yang besar-besar itu 5 sampai 10 tahun. Dari tahun 1950 sampai 1980 siklusnya itu 3 sampai 5 tahun. Setelah tahun 1980 siklusnya itu makin menjadi pendek. Semakin pendek ya. Nah, Jakarta katanya selalu berpihak hanya kepada penguasa dan meminggirkan nasib rakyat kecil. Itu yang disebutkan Susan dalam buku ini ya. Nah, sebenarnya contoh berita di gedung yang tadi itu menunjukkan begitu. Selama ini yang paling merana dan banyak menjadi korban itu sebenarnya masyarakat kecil. Tapi kita juga keliru kalau ngomong bahwa yang menjadi korban banjir itu hanya masyarakat kecil. Karena sekarang peta daerah banjir Jakarta bukan lagi 70% seperti tahun 1980, tapi sudah 100% wilayah di Jakarta tuh sudah istilahnya sudah wilayah
Jakarta underwater begitu loh. Mau tidak mau ini sudah menjadi masalah Iya. kita bersama. Baik, semoga masalah banjir ini akan bisa segera kita atasi. Tidak ada lagi kita membuka arsip lama dan kemudian mengulang lagi kesalahan yang sama. Semoga ini menjadi yang terakhir kalinya untuk banjir tahun ini dan kita Supaya bisa bersama-sama kita bisa untuk lebih pintar dari baik. keledai. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal. Demikian dialog buku dan kehidupan kali ini. Saya Febi Nirani. Sampai jumpa.